Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktikkan mengenai praktikum pembuktian hukum Ohm keterkaitan antara tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik pada rangkaian seri. Kami beranggotakan saya Isfa Izah dengan NPM 024, Santi Widyasuti dengan NPM 096, Esti Utami Indriani dengan NPM 090, dan Syaikra Alfikutnya dengan NPM 118. Nah, pada praktikum kali ini topik yang kita ambil yaitu mengenai pembuktian hukum Ohm, yaitu tentang keterkaitan antara tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik pada sebuah rangkaian seri. Mengenai tujuan dari praktikum yang kita tentukan yaitu yang pertama mengetahui mengenai pengaruh hambatan dan tegangan terhadap kuat arus, kemudian yang kedua untuk mengetahui keterkaitan antara kuat arus yang dihasilkan apabila hambatannya itu berkurang ataupun bertambah. Selanjutnya adalah landasan teori. Arus listrik merupakan aliran muatan listrik yang mengukur seberapa banyak muatan listrik yang mengalir persatuan waktu. Muatan listrik dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain karena adanya beda potensial. Tempat yang berpotensial tinggi melepaskan muatan listrik menuju tempat yang berpotensial rendah. Besarnya arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial. Nah, hukum Ohm ini merupakan suatu hukum dasar yang menyatakan tentang hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada laptop, yang kedua ada alat tulis, yang ketiga ada pad simulation, dan yang keempat ada tabel pengamatan. Kemudian ada variabel, yang pertama ada variabel bebasnya yaitu hambatan, yang kedua variabel kontrolnya tegangan, dan yang ketiga variabel terikatnya kuat arus. Baik, untuk metode pelaksanaannya, pertama kita membuka aplikasi Pad Colorado dengan mengeklik link berikut. Lalu kita amati setiap icon yang terdapat di dalam layar pad. Kemudian kita membuat rangkaian seri dengan menggunakan satu buah lampu, kabel, satu buah baterai sebagai tegangan, saklar sebagai penyambung, dan pemutus arus serta ampere meter. Kemudian tetapkan tegangan baterai sebesar 15 volt. Lalu lakukan percobaan pertama dengan menetapkan hambatan lampu sebesar 5 ohm. Tutup saklar supaya arus mengalir. Lalu amati hasil kuat arus yang ditampilkan pada ampere meter. Kemudian kita ulangi langkah 5-7 dengan mengubah hambatan lampu menjadi 10, 15, 20, serta 25 ohm secara bergantian. Kita catat hasil pengamatan pada tabel, lalu buatlah kesimpulan. Di sini karena tegangannya itu termasuk dalam variabel kontrol, sehingga tegangannya dari percobaan 1 hingga 5 disamakan sebesar 15 volt. Baik, di sini kita sudah masuk ke Pad Colorado-nya. Kita gunakan baterai, lalu kabel, kemudian kita pakai switch untuk memutus sambung arus. Ini kita sambung-sambungkan saja. Kemudian tambahkan lampu, tambahkan kabel kembali, lalu kita tambahkan ampere meter.
Di sini untuk menyambungkan aliran atau memutus menggunakan switch ini kita tekan. Baik, yang pertama kita tentukan dulu baterainya ini sebesar 15 volt. 15 Nah, baterainya sudah 15. Kemudian untuk lampunya kita tetapkan dulu menjadi sebesar 5 ohm. Setelah kita tetapkan menjadi 5 ohm serta tadi tegangan baterainya 15 volt, kita sambungkan arusnya dengan menekan switch ini. Nah, bisa dilihat arus yang dihasilkan itu sebesar 3 ampere. Lalu kita putuskan arusnya dan kita ubah menjadi 10 ohm. Kita sambungkan kembali. Untuk arusnya sebesar 1,5 ampere. Kita putus kembali, kita rubah menjadi 15. 15. Lalu kita sambungkan kembali dan arus yang dihasilkan ketika lampunya itu sebesar 15 ohm sebesar 1 ampere. Lalu putuskan kembali dan resistan lampunya kita ubah menjadi 20 ohm. Kita sambungkan. Terlihat arusnya sebesar 0,75 ampere. Kita putus kembali dan kita ubah menjadi 25 ohm. Kita sambungkan kembali. Arusnya berubah menjadi 0,6 ampere. Nah, setelah kita melihat dari perubahan resistan lampunya itu kan kecil dari 5 ohm sampai lalu diubah sampai menjadi 25 ohm. Nah, akan tetapi walaupun resistan lampunya ini semakin besar jumlahnya, setelah kita lihat ternyata arus yang dihasilkan itu semakin mengecil. Demikian praktikum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.